Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa. Bersama saya Edi Saputra. Kali ini kita akan membahas bagaimana penggunaan aritmetika pada awal peradaban Mesir kuno. A. Perkembangan dan sejarah aritmetika Mesir kuno. Papirus Rhind atau Papirus Ahmes. Papirus ini berada di Museum Edinburgh, Skotlandia, berisi 192 soal matematika yang berisi mulai dari aritmetika dasar, seperti penjumlahan dan pengurangan, hingga geometri dan pecahan. Beberapa metode yang digunakan untuk mengurai masalah matematika tersebut meliputi metode penggandaan untuk perkalian, pembagian dengan metode terbalik, dan pecahan bertingkat. Papirus Moskow atau Papirus Golenishev berada di Museum Pushkin di Moskow, Rusia. Berisi serangkaian soal matematika berfokus pada pembagian angka. Ciri khas Papirus Moskow, penggunaan pecahan dan teknik matematika. B. Penggunaan aritmetika bangsa Mesir kuno. Aritmetika banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Di antaranya, perhitungan untuk pembayaran pajak dan perdagangan, pengukuran tanah dan pembangunan, perhitungan waktu dan kalender, pembuatan piramida dan arsitektur. C. Sistem angka Mesir kuno. Sistem bilangan desimal. Bangsa Mesir menggunakan sistem bilangan desimal berbasis 10. Simbol-simbol khusus digunakan untuk menggambarkan satuan seperti 1, 10, 100, 1000, 10.000, hingga 1 juta. D. Aritmetika Mesir kuno. Operasi dasar. Mereka memahami operasi dasar aritmetika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Namun, metode yang digunakan sedikit berbeda dengan cara modern. Penjumlahan dalam matematika Mesir kuno dilakukan dengan cara menjumlahkan angka-angka individual untuk mendapatkan angka yang lebih besar. Prinsip-prinsip perkalian Mesir dimulai dengan menggandakan angka dari 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Bilangan bulat apapun dapat ditulis secara unik dari penggandaan angka-angka. Muncul paling banyak 1 kali. Contoh 19 kali 54. Kita mulai menggandakan 1, 2, 4, 8, dan kita berhenti di 16 karena akan melebihi dari 19. Untuk kolom sebelah kanan, kita mulai dari 54, sejajar 1. Selanjutnya kita gandakan menjadi 54, 108, 216, 432, 864. Kita tandai 16, 2, dan 1 yang jumlahnya menghasilkan 19. Sedangkan kolom berikutnya mengikuti tanda tersebut. Kita dapatkan jumlahnya 1026 yang merupakan hasil perkalian tersebut. Sehingga 19 dikali 54 dapat dituliskan seperti ini. Pada pembagian, dicontohkan 91 bagi 7. Kita mulai menggandakan dari 7 sampai 56. Dan serupa untuk kolom sebelah kiri, kita tandai 56, 14, dan 7, yang jika dijumlahkan sama dengan 91. Sejajar dengan tanda tersebut, kita peroleh jumlahnya 13, yang merupakan jawabannya. Untuk kasus ini, perhatikan contoh
35 bagi 8. Sampai bilangan 32 kita berhenti dan memulai dengan setengah dari 1 dan setengah dari 8 agar kita mendapatkan angka 2 dan 1 supaya jumlahnya 35. Pada akhirnya kita dapatkan jumlahnya adalah 4 ditambah 1/4 ditambah 1/8. Pecahan satuan. Bangsa Mesir kuno hampir secara eksklusif menggunakan pecahan satuan, yaitu pecahan dengan pembilang 1, misalnya 1/2, 1/3, 1/4, dan lain-lain. Mereka tidak menggunakan pecahan dengan pembilang selain 1, kecuali 2/3. Salah satu ciri khas sistem pecahan Mesir adalah mereka tidak mengizinkan pengulangan pecahan satuan dalam suatu representasi. Misalnya, mereka tidak akan menuliskan 2/5 sebagai 1/5 ditambah 1/5. Sebaliknya, mereka akan menuliskannya sebagai 1/3 ditambah 1/15. Menampilkan bilangan rasional. Ada beberapa metode untuk menampilkan bilangan rasional. Di sini kami akan menunjukkan 2. Yang pertama, bagian A, metode pemisahan, the splitting algorithm. Contoh, tuliskan 3/7 sebagai jumlah dari pecahan-pecahan satuan dengan menggunakan metode splitting pemisahan. Pada akhirnya, kita akan dapatkan 3/7 itu adalah merupakan 1/7 ditambah 1/8 ditambah 1/9 ditambah 1/56 tambah 1/57 tambah 1/72 ditambah 1/3192. Bagian B, metode Fibonacci. Misalkan pecahan A per B, di mana A per B itu kecil dari 1 dan besar dari 0. Kita lihat ada 2 prosesnya. Jika A1 sama dengan 1, maka proses selesai. Jika tidak, ulangi proses di atas pada A1 per B1 untuk memecah menjadi beberapa pecahan dengan peranan A per B untuk memperoleh A per B itu sama dengan 1/N1 ditambah dengan 1/N2 tambah dengan A2 per B2, di mana A2 itu lebih kecil dari A1. Perhatikan contoh ini. Tuliskan 7/29 sebagai jumlah dari pecahan-pecahan satuan dengan menggunakan metode Fibonacci. Dari 1 dan 2, kita simpulkan bahwa 7/29 itu sama dengan 1/5 ditambah dengan 1/25 ditambah dengan 1/725. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.